Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tante Riki akan sharing barang-barang apa aja sih yang wajib punya dan kepake banget saat bayi kita lahir. Di video sebelumnya Tante Riki sudah pernah sharingkan untuk perlengkapan baby newborn apa aja yang sudah Tante Riki beli. Teman-teman bisa lihat videonya. Tante Riki akan tuliskan linknya di description box. Dan kali ini Tante Riki akan sharing barang atau perlengkapan baby apa aja sih yang ternyata kepake banget setelah Tante Riki beli sampai Tante Riki repeat order di marketplace. Ini adalah barang-barang dan perlengkapan baby newborn yang sudah Tante Riki beli, dan ada pun yang sudah Tante repeat order ya, karena memang kebutuhannya sangat penting ternyata di 1 bulan pertama bayi kita lahir. Ini adalah versi Tante Riki sendiri ya, jadi teman-teman bisa simak untuk referensinya. Yang pertama ada Wonder Pad. Jadi ini adalah perlak kain dan anti air atau waterproof dengan ukuran 90 x 70 cm dari Little Farmer House. Sebetulnya banyak berbagai merek ya, tapi Tante Riki tertarik dengan Little Farmer House karena memang sudah banyak sekali reviewnya. Jadi ini adalah kemasan baru atau packing baru ya dari plastik. Sebelumnya itu dari kardus. Jadi teman-teman bisa baca di bagian belakang plastiknya untuk keterangan dari perlak kainnya ini. Tentunya barangnya sudah ber-SNI ya, atau Standar Nasional Indonesia. Coba kita lihat seperti apa detailnya jika teman-teman penasaran atau belum tahu seperti apa sih perlak kain itu. Ini Tante Riki repeat order yang ketiga kalinya ya, dengan motif dino. Sebelumnya Tante Riki sudah membeli satu lalu repeat order lagi, dan ini adalah repeat order yang ketiga. Nah, seperti ini ya karakter bahan kain yang di bagian atasnya sangat lembut untuk kulit bayi. Dan di baliknya seperti ini, anti air waterproof gitu ya teman-teman. Dan ini lumayan worth it ya, dengan harga kurang lebih 75.000. Ini bisa kita gunakan di atas kain spray ataupun saat tidur siang bayinya untuk meminimalisir air tumpah dari pipisnya ataupun dari botol susu. Untuk barang yang kedua, ini adalah perlengkapan K3 baby newborn ya. Ternyata kasa steril ini penting banget dan kepake banget 1 bulan pertama untuk perawatan tali pusatnya, untuk perawatan kesehatan giginya, untuk membersihkan lidah bayi ya. Karena saat kita menggunakan sikat gigi silikon itu belum bisa karena bayi masih terlalu kecil dan sikat silikonnya terlalu besar, jadi kita bisa gunakan kasa steril atau kasa steril kering ya. Dan yang ketiga adalah perlengkapan menyusui dari ibunya ya, breastfeed. Ini kepake banget dan penting banget saat kita ingin menyusui sendiri. Saat di awal kelahiran bayi kita bakalan butuh banget ini nih, karena meminimalisir ASI bocor dari puting kita. Nah, ini dari merek Avon 6 pieces untuk 3 pasang. Ternyata kurang teman-teman, dan mungkin karena bocornya terlalu banyak ya. Dan ternyata Tante Riki memutuskan untuk membeli breast milknya, jadi penampung susu ASI-nya. Ini benar-benar kepake banget, jadi repeat ordernya bukan breastfeed tetapi breast milk. Dan ini adalah silikon dan udah BPA free, jadi aman banget untuk menampung ASI kita saat awal-awal masa kelahiran baby newborn kita ya. Jadi ini untuk bagian ekspor ASInya saat sudah penuh ya, dimasukkan ke dalam botol susu. Lalu ini adalah bagian puting kita saat puting kita dimasukkan ke dalam breast milknya ini, dan ini udah ada ukurannya 10 ml dan 15 ml, jadi udah ada takarannya, kita tahu jadi berapa isi dari ASI yang sudah ada pada silikon ini. Dan ini udah BPA free, jadi sekali lagi aman banget ya. Ini harganya murah, sama murahnya dengan breastfeed sih, jadi teman-teman bisa coba gunakan breast milk ya. Dan barang yang keempat itu ada washcloth ataupun sapu tangan. Ternyata ini penting banget di 1 bulan pertama
kita melahirkan ataupun baby newborn kita ya. Ini penting banget untuk lap-lap ya, entah buat kumoh, buat keringat, ataupun buat lap-lap saat dede bayinya ingin mandi. Itu ini kepake banget ya. Enggak selalu dengan waslap, ini dengan washcloth juga bisa tuh sapu tangan ya. Jadi ini Tante Ricky beli lagi repeat order dari Miabel dengan isi 8. Yang pertama Tante Ricky hanya membeli dengan isinya 3, ternyata kurang, lalu Tante Ricky repeat order washclothnya dengan isi 8 dari Miabel. Yang merek pertama itu dari Mio, lebar dan dipastikan bahannya tuh lembut ya, menyerap air, dan jahitannya pun rapi dan aman yang pastinya untuk kulit bayi. Jadi harus pilih-pilih juga ya barang-barang untuk baby kita. Dan yang kelima ada bedong. Nah ini ternyata motif garis ini Tante Ricky beli dari Carter Loop. Satu pak isinya 4 pieces ya, dan di review sebelumnya Tante Ricky mengatakan jika barangnya kurang enak karena memang agak tegak ya. Ternyata teman-teman ini tuh benar-benar bagus banget setelah beberapa kali dicuci, jadi lembut banget. Tapi ini Tante Ricky rekomendasikan bukan buat bedong ya, ini lebih bagus buat selimut bayi karena lembut dan tebal, serta ini enggak menyerap air ya. Jadi jika berkeringat ataupun ompol ataupun kena tumpahan susu itu nggak akan terserap. Dan yang motif kedua ini dari Libby, ini sendiri bahannya stretch ya, jadi katun adem. Ini lebih cocok untuk bedong karena lebarnya pun dia besar, jadi cukup untuk perbedongan baby kita. Dan kenapa Tante Ricky sebut ini barang penting banget di 1 bulan pertama? Karena jika teman-teman di awal bulan pertama tidak menggunakan pampers ataupun popok kain terlebih dahulu, bedong ini sangat butuh sekali ya, karena untuk ganti-ganti salin dede bayinya. Dan ini bisa kita gunakan juga multifungsi untuk alas ompol ataupun handuk bayi. Jadi benar-benar multifungsi banget bedong bayi ini. Lanjut yang keenam, di sini Tante Ricky akan memperlihatkan untuk bagian perlengkapan bayi, skincare bayi dan K3-nya juga ya di sini. Jadi sekian banyak perlengkapan bayi yang Tante Ricky beli. Untuk skincare-nya hanya ini aja yang kepake. Jadi yang pertama ada minyak telon, Tante Ricky beli dari Doodle, boleh merek apa aja. Lalu yang kedua, Tante Ricky gunakan bedak Salicylic KF, jadi dari Kimia Farma. Bedak tabur ini Tante Ricky gunakan untuk badan aja ya moms, bukan untuk wajah, karena kita ketahui nggak boleh menggunakan bedak di bagian wajah saat masih baby newborn. Dan yang ketiga itu adalah sisir bayi yang seperti sikat ini ya tipenya, jadi ini kepake banget di 40 hari pertama. Lalu ada baby oil, gak kalah penting lagi baby oil untuk pijit-pijit bayi, serta untuk membaluri bayi jika bayi dalam kondisi kotor gitu ya, agar kotorannya ikut terangkat. Dan selanjutnya ada krim untuk ruam, popok, dan bintik-bintik kemerahan ya. Ini kepake banget dan insya Allah akan manjang jika sudah habis, akan repeat order. Dan yang terakhir ini ternyata yang gak disangka-sangka itu betadine untuk perawatan plasenta di 1 bulan pertama baby newborn kita. Nah itu teman-teman yang bener-bener kepake banget, barang-barang yang sudah Tante Ricky beli. Bahkan ada yang belum Tante Ricky beli, ternyata itu kepake banget setelah dede bayinya lahir. Ini versi Tante Ricky sendiri ya, bisa dijadikan referensi buat moms-moms yang ingin membeli perlengkapan bayi, jadi bisa memilah dan memilih apa aja sih yang penting, dan sekiranya nggak terlalu penting ataupun akan berpotensi mubazir, lebih baik nggak usah dibeli. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai, semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan, moms-moms bisa tinggalkan di kolom komentar ataupun bisa DM Instagram Tante Ricky. Support terus channel Om Ricky dengan subscribe, like, komen, dan share.
Jangan lupa juga follow Instagram Tante Riki ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.